wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nisa Nur Solihah dari kelas 1A dengan NIM 12421000001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tugas ulangan tengah semester Sejarah Pendidikan Islam. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian peradaban Islam. Lalu berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Peradaban Islam adalah keseluruhan pencapaian dan kemajuan yang dihasilkan oleh umat Islam dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang didasarkan pada ajaran Islam. Peradaban ini mencakup kontribusi umat Islam dalam membangun masyarakat yang beradab dan harmonis dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, misalnya melalui perintah untuk membaca dan belajar. Tradisi ini menjadi awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kompilasi Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan membukukan Al-Quran untuk menjaga keasliannya. Ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan umat Islam dan perkembangan ilmu tafsir, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Lalu pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah membawa dampak besar bagi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama yaitu politik. Hijrah menandai terbentuknya negara Islam pertama di Madinah dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Piagam Madinah disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk dan menjadikan Islam sebagai dasar hukum serta pemerintahan. Yang kedua, sosial. Di Madinah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor dibangun. Ini menciptakan persatuan dan solidaritas sosial yang kuat di kalangan umat Islam. Dan yang ketiga yaitu ekonomi. Nabi Muhammad mengembangkan sistem ekonomi berbasis keadilan, termasuk larangan riba dan penguatan zakat. Pasar-pasar Islam juga didirikan agar umat Islam menjadi mandiri secara ekonomi dan terbebas dari pengaruh ekonomi Yahudi dan di Madinah. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah sama-sama besar, namun terdapat beberapa perbedaan dalam fokus dan faktor pendorongnya. Pada dinasti Umayyah, perkembangan ilmunya yaitu fokus pada administrasi, militer, dan pembangunan infrastruktur seperti masjid dan pusat pemerintahan. Ilmu bahasa dan tata bahasa Arab juga berkembang pesat untuk memudahkan pemahaman Al-Quran. Faktor pendorongnya yaitu ekspansi wilayah yang luas membawa pengaruh budaya dan ilmu dari berbagai bangsa, terutama Yunani dan Persia yang memperkaya peradaban Islam. Dan pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmunya yaitu lebih beragam, meliputi pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sains. Pusat penerjemahan Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penelitian dan penyebaran ilmu pengetahuan. Lalu faktor pendorongnya yaitu dukungan besar dari khalifah yang mencintai ilmu, terbukanya interaksi dengan berbagai budaya, dan adanya penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Masa keemasan Islam adalah periode sekitar abad ke-8 hingga ke-14 ketika peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan budaya. Pada masa ini, ilmuwan muslim mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang mempengaruhi dunia. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bidang ilmu yang mereka kembangkan. Yang pertama yaitu Al-Khwarizmi yang mengembangkan ilmu matematika dan astronomi. Yang kedua yaitu Ibnu Sina yang mengembangkan ilmu kedokteran dan filsafat. Dan yang ketiga yaitu Al-Razi yang mengembangkan kimia dan kedokteran. Yang keempat ada Al-Farabi yang mengembangkan ilmu filsafat dan logika. Dan yang kelima ada Ibnu Haytham yang mengembangkan ilmu optik.
Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat yang majemuk, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong kemajuan peradaban Islam. Adapun contoh kebijakan di kekhalifahan Umayyah yaitu non-muslim seperti Yahudi dan Kristen diberikan status dhimmi yang menjamin perlindungan, hak beribadah, dan kebebasan hidup dengan membayar jizyah atau pajak. Hal ini menciptakan kerukunan antar agama dan memungkinkan kontribusi mereka di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan administrasi pemerintahan. Dan adapun contoh kebijakan di kekhalifahan Abbasiyah yaitu khalifah mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, tempat ilmuwan muslim dan non-muslim bekerja sama menerjemahkan dan mengembangkan berbagai ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Ini memperkaya ilmu pengetahuan Islam dan mendorong inovasi dalam sains, matematika, dan filsafat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.